Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Feryani Budia SEMSI. Saya merupakan dosen di program studi akuntansi Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. NIDN saya adalah 06 14 02 87 03. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya deskripsikan adalah pengantar akuntansi. Beberapa hal yang akan saya sampaikan antara lain identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Yang pertama adalah identitas mata kuliah. Nama mata kuliah adalah pengantar akuntansi, bobotnya adalah 3 SKS, kode mata kuliah SHA 1103, dilakukan pada semester 1 dan sifat mata kuliahnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengantar akuntansi memiliki penguasaan topik utama antara lain akuntansi dan lingkungannya, persamaan dasar akuntansi, jurnal umum, posting dan neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, baik untuk akuntansi perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Kemudian ada jurnal khusus, neraca lajur, dan laporan keuangan. Yang ketiga adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mampu menunjukkan perbedaan akuntansi pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang sesuai dengan standar akuntansi berlaku umum. Yang keempat, materi pembelajaran. Pada minggu ke-1, sub CPMK 1 mampu menjelaskan tentang pengertian, manfaat, konsep akuntansi berlaku umum. Materinya adalah akuntansi dan lingkungannya, dimulai dari definisi akuntansi, lingkungan akuntansi, fungsi serta peran akuntansi, dan ikhtisar prinsip akuntansi berlaku umum. Pertemuan minggu kedua dan ketiga, sub CPMK 2 mampu menganalisis bukti transaksi dengan materi persamaan dasar akuntansi dan dimulai dengan transaksi pada bisnis, persamaan dasar akuntansi, serta mengurai laporan keuangan. Pada minggu keempat dan kelima, sub CPMK 3 mampu menganalisis akun ke dalam jurnal dengan materi jurnal umum dimulai dari bukti transaksi, identifikasi bukti, serta membuat jurnal umum. Pertemuan yang keenam, sub CPMK 4 mampu menyusun neraca saldo dimulai dari buku besar, neraca saldo, serta menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan koreksi. Pada minggu ke-7, sub CPMK 5 mampu menganalisis jurnal penyesuaian dengan materi yang pertama adalah konsep penandingan dengan akuntansi dasar akrual. Yang kedua, jurnal penyesuaian, ayat jurnal yang telah disesuaikan, proses penyesuaian, serta neraca saldo setelah disesuaikan. Pada minggu ke-8 akan ada UTS. Minggu 9 dan minggu 10 sub CPMK 6 mampu menyusun neraca lajur menjadi laporan keuangan. Dimulai dari definisi dan pengertian neraca lajur, identifikasi bentuk neraca lajur, merumuskan kertas kerja, serta membuat laporan keuangan. Minggu ke-11, 12, dan 13, sub CPMK 7 mampu menyusun jurnal khusus pada perusahaan dagang. Dengan materi jurnal khusus, dimulai dari pengertian jurnal khusus, identifikasi jenis-jenis jurnal khusus, menyusun jurnal khusus, menyusun
dan memasukkan transaksi ke dalam jurnal khusus. Pada minggu ke-14 dan 15, sub CPM ke-6 mampu menyusun neraca lajur menjadi laporan keuangan dengan materi identifikasi bentuk neraca lajur, merumuskan kertas kerja, serta membuat laporan keuangan. Pada minggu ke-16 akan dilakukan UAS. Yang kelima, metode pembelajaran dengan metode DIA. Delivery, metode ceramah di mana pemaparan diberikan oleh dosen. I untuk interaction, di mana mahasiswa diberikan topik pembelajaran dan latihan soal sehingga terbentuk kelompok dan terjadi diskusi antara mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen. Pada tahap selanjutnya ada tahap presentasi, maka akan dilakukan diskusi sesama mahasiswa dan diakhiri dengan kesimpulan oleh dosen pada akhir pembelajaran. A untuk assessment, di mana penugasan diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat lebih memahami materi dengan lebih baik. Yang keenam adalah sistem penilaian untuk kehadiran dengan poin 10%, keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 30% dan UAS 30%. Total adalah 100%. Berikut ini cuplikan video pembelajaran yang dilakukan secara luring untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya. Oke, ketemu lagi dengan Ibu untuk mata kuliah pengantar akuntansi ya. Oke, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang persamaan untuk akuntansi ya. Persamaan dasar akuntansi itu apa, definisinya seperti apa, nanti kita akan pelajari bersama-sama supaya nanti lebih paham tentang akuntansi ya. Yang dulu SMA-nya atau SMK-nya di akuntansi mungkin sudah paham, tapi kalau yang background-nya umum dan ingin mengenal akuntansi harus berkenalan dulu ya, bagaimana itu akuntansi. Minggu lalu kita sudah apa sih itu definisi akuntansi itu apa. Nah, kita akan berkenalan lebih jauh lagi tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, next ya. Untuk persamaan dasar akuntansi ya, akuntansi itu merupakan transaksi ya, di mana transaksi harus ada bukti transaksi. Oke, transaksi usaha merupakan kejadian atau situasi ya yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dalam setiap transaksi dilakukan identifikasi atau pengukuran. Ya, bagaimana pengukurannya? Ya, identifikasinya seperti apa? Karena akuntansi itu sendiri adalah klasifikasi, identifikasi, pengukuran. Ya, di mana transaksi usaha bisa mengakibatkan perubahan jumlah atau komposisi persamaan antara kekayaan dan Oke, kalau disebut kekayaan itu apa biasanya? Aset. Oke, terima kasih. Kemudian sumber pembelanjaannya. Kewajiban yang harus dibayarkan itu apa? Dari mana sumbernya? Nanti kita hitung satu-satu untuk pelajari satu-satu bersama-sama ya. Oke. Nah, ini di mana kekayaan harus sama dengan sumber pembelanjaan. Tadi kekayaan ada aset nih. Sumber pembelanjaan dari mana? Dari modal. Ada lagi? Dari mana? Kenapa? Ayong keras. Mbak siapa namanya? Mbak siapa namanya? Hah? Belum hafal Ibu ya. Dari hutang. Oke. Kalau hutang itu berarti dari mana? Pinjam.
Dengan kata lain dari pihak ketiga. Kalau modal, deskripsinya adalah dari pemilik. Oke, ya next. Di mana sumber pembelanjaan dari pemilik, betul ya tadi ya, disebut dengan modal. Sumber pembelanjaan dari kreditur atau pihak ketiga disebut dengan kreditur. Ini ada catatan ya, akuntansi sekarang pelaporannya selalu ada catatan atas laporan keuangan. Begitu pula saat ibu membuat begini, ada catatannya supaya apa? Lebih mengingatkan. Jadi kalau perusahaannya kolaps atau merugi, yang diutamakan mengembalikan dividen atau nyaur utang dulu. Nyaur utang dulu ya, karena kreditur memiliki hak untuk lebih didahulukan daripada mengembalikan modal pemilik perusahaan. Gitu ya. Jadi hutangnya harus ditutupi dulu. Oke, next. Oke. Di sini persamaan yang diperoleh aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Yang teman-teman perhatikan nih, kewajiban ditambah modal. Biasanya disebut apa? Pasif. Ini anak-anak yang SMA-nya dari akuntansi atau dari ekonomi sudah paham ya? Oke. Biasa disebut dengan pasif. Oke, aktiva harus balance dengan pasiva. Kekayaan aktiva, pasiva, kewajiban dan modal. Oke, dari sini ya. Oke, kekayaan perusahaan disebut juga dengan aktiva atau harta, atau biasa dalam akuntansi disebut aset. Oke, ya. Kemudian ada sumber pembelanjaan yang tadi ya, kalau itu berasal dari pemilik disebut apa? Modal. Kalau dari kreditur atau pihak ketiga disebut bukan. Ya, nanti bedakan yang itu. Karena pengakuannya akan berbeda. Oke. Di mana pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi apabila ya kondisinya mempengaruhi keuangan suatu entitas ya, di mana hasil operasinya pasti akan berubah, ada penambahan atau pengurangan sehingga posisinya akan berubah ya. Transaksi bisnis atau yang biasa kita gunakan itu bukti-buktinya ya, bukti transaksi yang nanti akan dimasukkan oleh teman-teman ya, merupakan suatu kejadian ekonomi atau kondisi yang secara langsung mempengaruhi apa? Posisinya berubah apa? Penambahan atau pengurangan. Oke, next ya. Untuk persamaan akuntansi di mana posisi keuangan perusahaan ya akan memiliki efek ya, mempengaruhi posisi keuangan. Efeknya terhadap unsur persamaannya dinyatakan dalam penambahan atau pengurangan dari unsur-unsur tersebut. Misal, saat saya membuat perusahaan, saya memiliki modal 100 juta ya. Karena merasa modal saya tidak mencukupi, saya hutang kepada pihak ketiga sebesar 100 juta juga. Ya, maka akan ada apa? 100 juta tambah 100 juta. Modal saya total adalah 200. Transaksi yang dilakukan akan mempengaruhi baik itu penambahan atau tadi penambahan, pengurangan contohnya. Ayo. Belanja apa, untuk apa? Peralatan boleh. Apalagi? Perlengkapan. Apalagi? Gaji ya. Biaya-biaya yang dikeluarkan itu yang akan memiliki efek pengurangan. Oke ya, paham ya untuk itu ya? Oke. Guys, biar lebih jelas. Biar nggak ngawang-ngawang. Ya enggak?
kita lihat, kita baca konsep bukti transaksi. Walaupun tidak ada contohnya kwitansinya atau fakturnya, tapi setidaknya dari ini kalian akan memiliki gambaran. Transaksi yang pertama, awal. Tuan Ali memiliki uang sebesar 40 juta. Ya, 40 juta. Persamaannya gimana? Ada yang mau coba? Saya panggil satu-satu atau mau yang berkenan sendiri? Yang berkenan. Oke, siapa yang berkenan? Untuk transaksi yang pertama boleh nulis di sana, nggak usah takut keliru, ya, nggak usah takut benar atau salah. Kita belajar bareng-bareng. Oke? Oke, coba mau siapa yang coba? Ladies first atau Ibu belum hafal ini? Mana Mas Wasbir? Mas Wasbir, berkenan nggak? Oke, akhirnya ditunjuk juga kan? Iya. Gimana? Ada transaksi nih. Mulainya gimana? Tadi inget ya, apa dulu? Kolom sebelah sini adanya apa? Transaksi. Ya. Gak masa ini. Sebelah kiri biasanya namanya apa? Aktifan. Sebelah kanan namanya kewajiban. Terus modal biasa disebut dengan aktifannya, pasifannya gimana? Aktiva itu apa tadi? Harta atau aset. Pasifa adalah kewajiban yang harus dikeluarkan atau dibayarkan. Oke. Saya atau PO Ali mempunyai modal sebesar 40 juta. Berarti bunyinya gimana? Oh iya, kas sebesar 40 juta. Di pasifannya apa? Oh iya, masuknya modal ya, karena dari siapa? Pemilik, ya, karena dari pemilik disebut modal. Oke, 40 juta. Oke, terima kasih Mas Wasbir. Oke, transaksi yang kedua, PO Ali meminjam uang kepada bank. Meminjam nih. Tadi gimana? Ada yang mau? Sekarang tadi udah Mas dulu. Mbak, siapa ini? Ayo, yang di depan, yang pakai baju merah. Mbak siapa? Saifatun. Mau Mbak? Boleh. Oke, silakan. Kalau ada ini kita belajar bareng-bareng biar lebih paham ya. Nanti kalau nanti di perusahaan kalian akan menemukannya bukti transaksi, faktur, gitu ya. Ini yang menyebabkan penambahan atau pengurangan, sehingga posisinya akan selalu berubah. Tuan Ali meminjam uang kepada bank. Betul, Kas? Oke. Hutang. Oh iya, betul. Misalnya apa? Kewajiban. Karena apa? Gimana? Silakan. Di bawahnya itu kan pasifa ada kewajiban dan modal. Di bawahnya yang pasifa apa? Baris dengan kas ya. Betul kan? Betul. Ini. Betul? Betul. Karena
dengan pasifa, harus balance. Ya. Berapa tadi pinjam ke banknya? 50 juta. Oke, mau disaldokan juga nggak apa-apa, biar nanti sampai di akhir mudah ya. Oke, terima kasih Mbak. Saya Fatun. Ya maaf ya, Ibu belum hafal. NIM-nya berapa Mbak? 14. Oh ya. Oke, terima kasih Mbak Saifatun. Next ada PO Ali membeli sebuah mobil nih buat kegiatan. Gimana ininya? PO Ali membeli sebuah mobil seharga 74 juta. Apa yang dikeluarkan? Buat bayar pakainya uang kan? Hartanya berkurang. Berkurang berapa? 74 juta. Pasifannya apa enggak? Pasifannya dicatatnya apa? Pasifannya dicatatnya apa? Membeli apa? Kendaraan. Ada yang mau coba? Coba catat di sini biar lebih berkesan dan berkenan. Ayo Mbak, siapa? Mau coba? Ayo, tadi katanya mau ditunjuk, yang berkenan saja. Mau coba Mas? Mau? Boleh? Silakan. Transaksi yang ke C ya. Di garis boleh. Nah, itu boleh ya. Semuanya apa Mas? Oh IPS ya, berarti tahu ya gitu ya. Oh pembelian kendaraan, oke. Naik lagi biar nggak habis sampai ke bawah. Oke, transaksinya membeli. Kalau ada pengurangan dalam pencatatan akuntansi ditandai dengan apa? Dalam kurung. Bukan minus 74 ya? Ya. Itu kalau emak-emak yang di arisan minus 74. Tapi kalau kalian belajar akuntansi berarti dalam kurung berarti itu adalah pengurangan. Gitu ya? Mas dalam kurungnya. Asnya berkurang sebesar 70. Boleh mau ditambahkan ya? 90 langsung dikurangkan. Oh iya boleh. Berapa? 16 ya. Oh semuanya dicatat ini. Mas apa Mas? Mas Irfan. Oke, terima kasih. Saldo akhirnya lengkap. Oke, terima kasih. Irfan Izul Khair. Oke, terima kasih Mas Irfan. Transaksi yang keempat, PO Ali membeli perlengkapan untuk oli, minyak rem dan sebagainya sebesar 650 secara kredit. Bagaimana pencatatannya? Bagaimana? Perlengkapan. Oke, silahkan dicoba, dicatat. Ayo, Mbak siapa? Adnin. Adnin Nur AA-nya itu apa? Oh, sepanjang ini. Lahirnya bulan Agustus ya? Maret. Oh, belum. Jadi Agustus. Tebak-tebak hadiah ternyata keliru ya. Namanya Agustin, lahirnya Maret. Oh, gimana? Oh,
nggak muat. Namanya apa memang? Oh ya PRLK. Gimana? Namanya di sini kan? Di sini. SMA-nya apa Mbak? Kenapa pengen masuk akuntansi ini? Kenapa? Kepengen. Berapa tadi? 150.000. Apanya yang ditambah? Pasifannya. Lupa apa? Utang dagang. Bedakan ya kewajiban pihak bank sama kewajiban utang dagang. Ya? Beda kan? Beda. Tulis di sebelahnya nggak apa-apa, sebelahnya modal. Berapa? Menambah atau mengurangi? Mengurangi. Oke. Yuk, oke. Ini turun. Terima kasih Mbak Agustin yang lahir di bulan Maret. Oke. Next ada membayar hutang atas pembelian perlengkapan sebesar 300.000. Apa ini? Oke. Oke, kasnya berkurang. Oke. Itu beberapa hal ya yang nantinya akan kalian pelajari ya di rumah ya, karena ini masih banyak transaksinya ya, yang nantinya ibu hanya menginginkan untuk persamaan dasar akuntansi. Nanti dicoba dikerjakan di rumah, oke? Kita nanti selesaikan bersama-sama minggu depan, masih di persamaan akuntansi untuk sesi yang ketiga, begitu? Besok kalau ada yang kurang jelas kita tanyakan bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng supaya nanti lebih paham ke depannya. Oke, terima kasih. See you next time untuk pembelajaran berikutnya. Senang bertemu dengan kalian ya. Semoga bermanfaat dari Ibu ya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.